Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Andatu Kurnia Natalius akan mempresentasikan rencana penelitian saya sebagai salah satu syarat seminar online daring dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Dengan judul penelitian, pengukuran kualitas pelayanan dengan metode service quality dan zone of tolerance di instalasi rawat inap RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian saya. Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu sarana pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah rumah sakit. Untuk itu, pembangunan dan penyelenggaraan kesehatan di rumah sakit perlu diarahkan pada tujuan nasional bidang kesehatan. Tidak mengherankan apabila bidang kesehatan perlu untuk dibenahi agar bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat. RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri merupakan salah satu rumah sakit yang ada di Pontianak. Berdiri pada tahun 2012, rumah sakit ini memiliki fasilitas IGD 24 jam, polispesialis, dan rawat inap yang terbagi menjadi 3 kelas, yaitu rawat inap kelas 1, rawat inap kelas 2, dan rawat inap kelas 3. Menciptakan suasana aman dan nyaman bagi pasien merupakan tugas pihak rumah sakit untuk memuaskan pasien yang ada di rumah sakit ataupun orang-orang yang menggunakan jasa rumah sakit. Apabila pasien telah merasa nyaman akan sikap petugas, fasilitas yang tersedia, serta perawat dan dokter yang menangani, maka kepuasan pasien akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan di rumah sakit tersebut. Menurut Gotts dan David, kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kualitas jasa atau service quality dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan nyata yang mereka terima atau peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan atau inginkan. Menurut Kotler dan Armstrong, kepuasan pelanggan bergantung pada perkiraan kinerja produk dalam memberikan penilaian relatif terhadap harapan pelanggan. Jika kinerja produk jauh lebih rendah daripada harapan pelanggan, maka pelanggan tidak akan merasa terpuaskan. Sebaliknya, jika kinerja sesuai dengan harapan pelanggan, maka pelanggan akan merasa terpuaskan. Dan jika melebihi yang diharapkan, maka pelanggan akan merasa sangat puas. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah saya. Rumusan masalah saya terbagi menjadi 2. Yang pertama itu bagaimana cara menganalisis kualitas pelayanan dengan menggunakan metode service quality dan zone of tolerance di Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri. Yang kedua, pada atribut mana yang menjadi atribut prioritas untuk diperbaiki atau diinginkan oleh konsumen di RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian saya. Yang pertama, pastinya mampu menganalisis kualitas pelayanan yang diinginkan oleh konsumen dengan menggunakan metode service quality dan zone of tolerance di RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri. Yang kedua, mampu menentukan atribut yang akan menjadi prioritas utama untuk diperbaiki atau ditingkatkan sesuai keinginan konsumen di RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri. Selanjutnya, batasan masalah dalam penelitian saya. Batasan masalah dalam penelitian saya yang pertama ialah penelitian ini hanya membahas atribut-atribut yang menjadi pertimbangan dalam menganalisis tingkat kualitas pelayanan. Yang kedua, dalam penelitian ini, objek yang diteliti hanya satu, yaitu instalasi rawat inap RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Yang pertama, Vita Asri Nurbulan dan kawan-kawan dengan judul penelitian analisis pelayanan jasa pada Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM DKI Jakarta dengan menggunakan metode service quality.
Hasil penelitiannya adalah berdasarkan pengumpulan dan pengolahan data, GAP 5 didapatkan bahwa terdapat 11 variabel yang bernilai negatif dan terdapat beberapa usulan perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau mencegah timbulnya rasa ketidakpuasan pelanggan PDAM Jaya. Yang kedua adalah Cesar Tribowo dan kawan-kawan dengan judul penelitian usulan peningkatan kualitas pelayanan pada kawasan wisata Kawah Putih, Perum Perhutani, Jawa Barat, dan Banten dengan menggunakan metode service quality. Hasil penelitiannya berupa disimpulkan bahwa kesenjangan negatif terjadi pada 31 atribut, yaitu 28 atribut yang diolah dari analisis secara keseluruhan dan 3 atribut tambahan yang didapat dari analisis secara demografi. Dari 31 atribut tersebut dapat terlihat bahwa penyebab terbanyak terjadinya kesenjangan antara persepsi dan ekspektasi konsumen adalah kesenjangan antara spesifikasi atau standar kualitas jasa terhadap persepsi manajemen mengenai ekspektasi konsumen. Hal ini berarti tidak ada standar atau standar yang belum terpenuhi. Yang ketiga adalah Cecilia Tesafrita dan kawan-kawan dengan judul penelitian usaha peningkatan kualitas layanan di Starbucks dengan metode Zone of Tolerance. Hasilnya berupa terdapat 11 atribut yang mengalami signifikan perbedaan dan perlu dilakukan perbaikan berdasarkan hasil uji hipotesis. Yang keempat adalah Herlina Kusumawati dan kawan-kawan dengan judul penelitian analisis kualitas pelayanan dengan pemetaan Zone of Tolerance. Hasilnya berupa seluruh pelayanan yang diberikan oleh Saung Angklung Ujo tidak dapat memuaskan wisatawan. Hal ini terlihat dari nilai MSS setiap penyataan yang bernilai negatif. Tetapi nilai MSS setiap pelayanan memiliki nilai yang positif, yang memberikan arti pelayanan yang dilakukan oleh Saung Angklung Ujo masih di batas minimum yang ditetapkan oleh wisatawan. Dan seluruh pelayanan yang diberikan oleh Saung Angklung Ujo berada dalam zona toleransi karena memiliki nilai MSS negatif dan nilai MSA positif. Yang kelima adalah Sanyu Kusuma Dewi dan kawan-kawan dengan judul penelitian analisis kualitas pelayanan dengan metode service quality dan zone of tolerance. Dengan hasil penelitian, kualitas pelayanan yang diberikan oleh pusat oleh-oleh XY masih belum bisa memenuhi kemauan pelanggan. Hal ini bisa dilihat dan dinilai dari nilai GAP negatif dari service quality dan 23 atribut pelayanan semua bernilai negatif. Pada 23 atribut tersebut, ada 13 atribut yang masih bisa ditoleransi oleh konsumen berdasarkan hasil pemetaan dari Zone of Tolerance. Selanjutnya, saya akan menjelaskan posisi penelitian saya. Yang pertama itu Vita Asri Nurmulan dan kawan-kawan dengan meneliti PDAM DKI Jakarta menggunakan metode service quality. Lokasi penelitian di kota Jakarta. Yang kedua, Cesar Tribowo dan kawan-kawan meneliti kualitas pelayanan pada kawasan wisata Kawah Putih, Perum Perhutani dengan menggunakan metode service quality di kota Banten. Yang ketiga, Cecilia Tesafrita dengan meneliti peningkatan kualitas layanan di Starbucks menggunakan metode Zone of Tolerance di kota Bandung. Yang keempat, Herlina Kusumawati dan kawan-kawan meneliti tingkat kualitas pelayanan dengan menggunakan pemetaan Zone of Tolerance di kota Bandung. Yang kelima, Santi Kusuma Dewi dengan meneliti kualitas pelayanan dengan metode Zone of Tolerance dan Service Quality di kota Malang. Yang keenam adalah posisi penelitian saya sendiri, Andatu Natalius,
dengan menggunakan metode service quality dan zone of tolerance di RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri di Kota Pontianak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode service quality. Model service quality adalah metode pengukuran kualitas layanan jasa melalui kuesioner yang dikembangkan pada tahun 1983 oleh Zetham, para Surman dan Berry yang telah dipakai dalam mengukur berbagai kualitas jasa. Mengapa menggunakan kuesioner? Karena melalui kuesioner dapat diketahui seberapa besar kesenjangan atau gap yang ada antara persepsi dan ekspektasi konsumen terhadap suatu perusahaan jasa. Metode service quality pertama kali dikembangkan bertujuan untuk memudahkan atau membantu para manajer dalam menganalisis sumber masalah kualitas dan memahami cara-cara memperbaiki kualitas pelayanan. Dalam model service quality, persepsi konsumen pada layanan yang diterima atau perceived service merupakan hasil serangkaian keputusan dan aktivitas internal perusahaan. Pada penelitian pertamanya, para Surman dan kawan-kawan mengidentifikasi 10 dimensi utama, khususnya keandalan, tanggung jawab, kompetensi, aksesibilitas, kesopanan, komunikasi, keandalan, keamanan, persepsi pelanggan, dan bukti fisik. Namun dalam penelitian selanjutnya, ketiga pakar tersebut menyempurnakan dan merangkum dimensi-dimensi ini menjadi 5 dimensi utama, yaitu yang pertama tangibles atau bukti terukur, merupakan gambaran fasilitas fisik, perlengkapan, dan tampilan dari personalia serta kehadiran para pengguna. Yang kedua reliability atau keandalan, merujuk kepada kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan secara akurat dan handal. Yang ketiga adalah responsiveness atau daya tanggap, yaitu kesediaan untuk membantu pelanggan serta memberikan perhatian yang tepat. Yang keempat assurance atau jaminan, merupakan karyawan yang sopan dan berpengetahuan luas yang memberikan rasa percaya dan keyakinan. Yang terakhir adalah empati, yaitu mencakup kepedulian serta perhatian individual kepada para pengguna. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan perhitungan dalam metode service quality. Yang pertama adalah perhitungan skor harapan. Perhitungan ini dilakukan untuk menghitung rata-rata skor harapan setiap atribut dari responden dengan cara menjumlahkan seluruh hasil jawaban dari responden dan membaginya dengan banyaknya jumlah sampel. Yang kedua, perhitungan skor kinerja. Perhitungan ini dilakukan untuk menghitung rata-rata skor kinerja setiap atribut dari responden dengan cara menjumlahkan hasil jawaban dari responden dan membaginya dengan banyaknya jumlah sampel. Yang ketiga adalah perhitungan gap. Perhitungan ini berfungsi untuk menghitung nilai gap atau kesenjangan antara kinerja manajemen dan harapan dari responden, yaitu dengan cara skor kinerja dikurangi dengan skor harapan. Hasil perhitungan tersebut disebut gap yang digunakan untuk mengetahui atribut pelayanan mana yang akan menjadi prioritas untuk diperbaiki. Yang keempat adalah perhitungan tingkat pelayanan minimum. Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui rata-rata skor tingkat pelayanan minimum pada setiap atribut dari responden dengan cara menjumlahkan seluruh hasil jawaban dari responden kemudian dibagi dengan jumlah responden. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang skala penilaian dari kuesioner metode service quality. Kuesioner tersebut terdiri dari pertanyaan mengenai layanan yang diharapkan atau ekspektasi dan layanan yang dirasakan atau persepsi yang digunakan untuk menilai kepuasan pelanggan pengguna layanan dengan mempersepsikan layanan yang disediakan oleh harapan pelanggan atas layanan yang diberikan. Yang pertama itu ekspektasi responden, itu penilaiannya dari sangat tidak penting. Yang kedua tidak penting, yang ketiga cukup penting, yang keempat penting, dan yang kelima sangat penting. Sedangkan persepsi dari responden
Yang pertama itu sangat tidak puas, yang kedua itu tidak puas, yang ketiga itu cukup puas, keempat puas, kelima sangat puas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode Zone of Tolerance. ZOT adalah daerah di antara adequate service dan desired service, yaitu daerah di mana variasi pelayanan yang masih dapat diterima oleh pelanggan. Apabila pelayanan yang diterima oleh pelanggan berada di bawah adequate service, pelanggan akan frustasi dan kecewa. Sedangkan apabila pelayanan yang diterima pelanggan melebihi desired service, pelanggan akan sangat puas dan terkejut. Adequate service adalah tingkat kinerja jasa minimal yang masih dapat diterima berdasarkan perkiraan jasa yang mungkin akan diterima dan tergantung pada alternatif yang tersedia. Desired service adalah tingkat kinerja jasa yang diharapkan pelanggan akan diterimanya, yang merupakan gabungan dari kepercayaan pelanggan mengenai apa yang dapat dan harus diterimanya. Selanjutnya adalah tahapan perhitungan yang digunakan dalam metode ZOT, yaitu pertama perhitungan Measure of Service Adequacy atau MSA dengan cara mengurangi nilai pelayanan sekarang dengan pelayanan minimum. Yang kedua adalah perhitungan Measure of Service Superiority atau MSS dengan cara mengurangi nilai pelayanan sekarang dengan pelayanan harapan. Yang ketiga adalah perhitungan ZOT, yaitu dengan cara membagi nilai MSA dengan hasil pengurangan antara nilai pelayanan harapan dengan pelayanan minimum. Selanjutnya, yaitu menghitung nilai posisi MSA, posisi MSS, dan posisi layanan sekarang. Data yang dibutuhkan adalah nilai MSA, MSS, dan ZOT yang digunakan untuk mengukur tingkat pelayanan yang diberikan pada responden. Apakah pelayanan tersebut sudah memuaskan atau tidak? Rumus yang digunakan adalah posisi MSA dengan cara mengurangi nilai ZOT dengan nilai MSA. Yang kedua, posisi MSS dengan cara mengurangi nilai ZOT dengan nilai MSS. Yang terakhir, posisi layanan sekarang itu dengan cara mengurangi skor kinerja dengan tingkat pelayanan minimum. Selanjutnya adalah penilaian kuesioner tingkat pelayanan minimum atau adequate service dari metode ZOT. Yang pertama itu sangat tidak baik, lalu yang kedua tidak baik, yang ketiga cukup baik, yang keempat baik, yang kelima sangat baik. Yang selanjutnya adalah metode penelitian saya. Metodologi penelitian saya yang pertama yaitu penelitian ini hanya dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, Kota Pontianak. Objek penelitiannya yaitu penunggu pasien yang berumur di atas 17 tahun pada instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3. Yang kedua adalah alat bantu yang digunakan dalam membantu penelitian ini adalah alat tulis, laptop, lembar kuesioner, software Excel, dan software SPSS. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram alir penelitian saya, yaitu dari studi literatur. Di studi literatur itu membahas tentang metode yang saya gunakan, apa saja metodenya, rumus-rumusnya, dan sebagainya. Yang kedua, perumusan masalah. Yang ketiga, menentukan tujuan penelitian. Yang keempat, identifikasi responden. Yang kelima, pengumpulan data. Pengumpulan data itu saya terbagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Data primer itu merupakan hasil observasi saya sendiri. Sedangkan data sekunder itu merupakan data seperti kayak data dari jurnal, dari rumah sakitnya sendiri. Setelah dikumpulkan data, yaitu selanjutnya adalah penyusunan kuesioner dengan skala Likert yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu setelah disusun disebar oleh disebar ke responden. Setelah disebar nanti ada uji validitas dan uji reliabilitas. Jika sudah valid dan reliable, maka selanjutnya adalah penentuan jumlah sampel dengan menggunakan metode Slovin. Selanjutnya itu pengolahan data metode service quality. Yang kedua itu dilanjutkan dengan pengolahan data metode ZOT. Keluaran pada metode service quality merupakan atribut-atribut mana saja yang harus diprioritas untuk diperbaiki. Nah, keluaran dari metode service quality tersebut akan menjadi masukan atau input untuk metode ZOT.
atau zone of tolerance. Yang selanjutnya adalah analisis dan pembahasan, lalu kesimpulan dan saran. Sekian video presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.